Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan verifikasi data bacalek yang sudah mendaftar. Ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian dokumen administrasi, yaitu kebenaran dokumen persyaratan dan keabsahan dokumen persyaratan. Setelah pendaftaran bakal caleg pemilu 2024 resmi ditutup, Komisi Pemilihan Umum KPU selanjutnya melakukan verifikasi administrasi bacalek. Ada sekitar 18 partai politik nasional peserta pemilu telah mendaftarkan caleg yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI ke KPU. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan tahapan verifikasi berlangsung selama lebih dari 1 bulan, yaitu sejak 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian dokumen administrasi, yaitu kebenaran dokumen persyaratan dan keabsahan dokumen persyaratan. Yang dilakukan KPU adalah penelitian atau verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Itu ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian atau penelitian, yaitu yang pertama kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan. Para bacalek yang mendaftar bisa mengajukan perbaikan dokumen persyaratan jika persyaratan administrasinya ada yang kurang. Sementara KPU bisa melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon hingga 6 Agustus 2023. Setelah daftar calon sementara disusun, KPU menetapkan daftar calon tetap mulai dari 24 September sampai 3 November 2023. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu sejauh mana KPU melakukan verifikasi data bacalek? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Nadila Saleh yang ada di gedung KPU. Selamat siang Nadila, hingga sejauh ini apa hasil verifikasi yang sudah dilakukan KPU? Ya, selamat siang ya Bodi dan juga pemirsa. Ini memang usai Komisi Pemilihan Umum ataupun menutup pendaftaran bakal calon legislatif pada tanggal 14 Mei kemarin. Ini memang sejauh ini Komisi Pemilihan Umum masih melakukan proses tahapan pemilu, yaitu melakukan verifikasi administrasi yang mana ini akan berlangsung sejak tanggal 15 Mei kemarin hingga tanggal 23 Juni mendatang. Ini sejauh ini informasi yang kami dapatkan bahwa memang proses verifikasi ini masih berlangsung, dan informasi yang kami dapatkan ini memang dalam proses verifikasi ini ada dua tahapan ataupun dua kategori yang dilakukan, yaitu kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan. Seperti yang telah Anda informasikan tadi, Ebony dan juga pemirsa. Yang mana ini nantinya apabila dokumen persyaratan ini terdapat adanya data yang belum benar ataupun ada data yang belum sah seperti itu, maka partai politik ini akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan persyaratan, yang mana dalam proses perbaikan persyaratan ini juga tahapannya akan berlangsung ataupun dijadwalkan pada tanggal 26 Juni hingga tanggal 9 Juli mendatang. Selain itu, ketika tahapan proses verifikasi ini telah dilakukan, kemudian proses tahapan perbaikan ini juga telah dilakukan, ini masih akan ada proses-proses tahapan yang baru seperti itu, yaitu verifikasi administrasi perbaikan dokumen yang dimulai pada tanggal 10 Juli hingga tanggal 6 Agustus 2023, kemudian penyusunan daftar calon sementara ini yang dijadwalkan pada tanggal 6 Agustus hingga tanggal 23 September 2023, kemudian selanjutnya ini akan dilakukan tahapan penetapan daftar calon tetap, yaitu pada tanggal 2 September hingga tanggal 3 November 2023. Selain itu, Anggia, Ebony dan juga pemirsa, sebagai informasi terkait dengan situasi di KPU sejak pagi hingga sore hari ini, kami dapat memberikan informasi bahwa pada pukul 10 tadi ini Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, tadi sempat mendatangi KPU untuk melakukan pembahasan terkait dengan politik identitas. Dan Ebony dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya terkait dengan informasi bahwa memang dirinya ini namanya yaitu saat ini masuk ataupun ramai dibahas masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden seperti itu. Dan tadi kami sempat mendengarkan tanggapan dari Nasaruddin Umar yang menyebutkan bahwa sholat istikharah dialah yang akan menjawab apakah nantinya ia akan menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden di pemilu, bakal calon wakil presiden di pemilu 2023 mendatang ataukah tidak, seperti itu. Selain itu juga Ebony dan juga pemirsa, tadi kami sempat melakukan wawancara dengan
Hasyim Asyari, Ketua KPU, yang mana tadi ia sempat menanggapi terkait dengan isu yang baru saja terjadi beberapa waktu kemarin ini yang berkaitan dengan Johnny G. Plate, yang mana dalam beberapa waktu kemarin ia ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus BTS Bakti Kominfo, yang mana dia juga telah mendaftarkan dirinya untuk bakal calon legislatif di pemilu 2024 mendatang. Tadi tanggapan yang kami dengarkan dari Hasyim Asyari menyampaikan bahwa proses ini masih berlangsung. Nantinya keputusan dari pengadilan lah yang akan memutuskan bagaimana status dari Johnny G. Plate ke depannya. Sementara demikian, Ebony, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas informasi Anda dari Gedung KPU.